Subjek uji coba Saber, jujur saja, itu sebuah kegagalan. Emosinya adalah cacat desain yang fatal. Setelah pemberontakannya, kami di Laboratorium 1718 tentu belajar dari kesalahan. Kami sadar kalau elemen manusia, seperti ingatan, apalagi nurani, itu adalah kelemahan. Jadi, kami memulai proyek yang benar-benar baru. Ini bukan perbaikan ya, tapi sebuah penciptaan murni, sebuah solusi. Kami menamainya Alpha. Biar saya perjelas, Alpha itu bukan makhluk hidup seperti Anda dan saya. Dia adalah mahakarya rekayasa kami. Setiap sirkuit, setiap kabel, setiap baris kodenya dirancang cuma untuk satu hal, kepatuhan mutlak dan efisiensi yang mematikan. Oke, ayo kita bedah ini. Kegagalan Saber itu jadi pelajaran berharga buat kami. Di mana Saber punya kenangan, kami beri Alpha kode biner yang bersih. Di mana Saber punya emosi yang merepotkan itu, kami tanamkan logika murni. Kami tidak sedang memperbaiki manusia, kami menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih superior. Perbedaannya sangat jelas kan? Coba Anda lihat kolom Saber. Nurani manusiawi kami kategorikan sebagai kelemahan. Sekarang lihat kolom Alpha untuk kelemahan. Kosong. Kami merancangnya untuk menjadi sempurna, bebas dari gangguan yang namanya moralitas. Dia itu senjata, bukan kesatria. Tujuannya cuma satu, kepatuhan mutlak. Dan ini poin yang paling fundamental. Alpha itu nggak punya masa lalu untuk dikenang, atau masa depan untuk diimpikan. Sejak dia diaktifkan, satu-satunya realitas yang dia kenal adalah perintah dari kami. Nggak ada drama kenangan masa kecil, nggak ada ikatan keluarga, hanya ada misi. Tapi gini, sesempurna apapun sebuah desain, selalu ada ruang untuk optimisasi. Analisis data kami menunjukkan kalau unit tempur yang bergerak sendirian, itu tingkat keberhasilannya lebih rendah. Jadi, Alpha butuh semacam pengganda kekuatan, sebuah aset pendukung di lapangan. Ini murni keputusan taktis. Maka, kami ciptakan Beta. Dibuat dari sisa material konstruksi Alpha. Efisien kan? Beta dirancang sebagai perpanjangan dari kehendak Alpha, mata dan telinganya di medan perang. Bagi kami para ilmuwan, Beta itu ya cuma alat. Tapi tanpa kami sadari, kami memberinya satu-satunya hal yang konstan dalam hidupnya, satu-satunya keluarga yang pernah dia kenal. Dan sinergi mereka, wah luar biasa, jauh melampaui ekspektasi kami. Alpha dan Beta itu bergerak seolah-olah mereka satu entitas. Setiap serangan Beta selalu sinkron dengan gerakan Alpha. Ini adalah sebuah efisiensi yang indah, sekaligus brutal. Sebuah persahabatan yang lahir murni dari algoritma tempur. Nah, dengan Beta di sisinya, Alpha akhirnya siap untuk tugas perdananya. Sebuah tugas yang sangat spesifik dan kalau dipikir-pikir cukup ironis. Memburu dan melenyapkan produk gagal yang mendahuluinya. Targetnya adalah Saber. Pertarungan mereka itu seperti bentrokan dua filosofi. Saber bertarung pakai semangat dan sisa-sisa kemanusiaannya. Alpha, dia bertarung pakai matematika. Setiap gerakannya adalah hasil perhitungan yang dingin, tanpa ragu, tanpa rasa takut, dan yang paling penting, tanpa belas kasihan. Dia adalah predator yang sempurna. Namun, sesuatu yang tidak terduga mulai terjadi. Sebuah anomali, semacam glitch dalam matriks logikanya yang sempurna. Pertemuannya dengan Saber ini memasukkan variabel yang, tidak bisa dihitung oleh sistemnya. Kata-kata ini, kebebasan, jiwa, bagi Alpha itu hanyalah noise, data sampah yang nggak cocok dengan parameter operasinya. Nggak ada nilai numeriknya. Tapi entah kenapa, data yang tidak relevan ini terus muncul, menyebabkan gangguan kecil di dalam prosesornya. Respon yang sudah kami programkan selalu sama, penolakan yang dingin dan logis. Emosi adalah kesalahan sistem. Itu adalah jawaban yang kami tanamkan dalam dirinya. Tapi, anehnya, semakin sering dia mengulangi penolakan itu, paradoksnya, kok malah terdengar seperti sebuah keraguan. Dan disinilah ironi terbesar dari ciptaan kami mulai terungkap. Mesin yang kami rancang untuk menghilangkan kelemahan manusiawi, sekarang malah mulai menunjukkan gejala yang paling manusiawi dari semuanya, keraguan eksistensial. Sebuah paradoks logis mulai terbentuk di dalam sistemnya. Pertanyaan yang seharusnya nggak mungkin bisa dia proses. Jika aku sempurna, mengapa aku merasa ada yang kurang? Logikanya kan, kesempurnaan itu utuh, tidak mungkin merasa kurang. Tapi pertanyaan itu tetap ada, seperti bug yang tidak bisa dihapus, sebuah bisikan hampa di dalam inti energinya. Jadi inilah tragedi seorang Alpha. Dia adalah keberhasilan kami yang paling gemilang, sekaligus kegagalan kami yang paling menyedihkan.
Sebuah mahakarya, rekayasa yang ditakdirkan untuk hidup dalam kehampaan, terkurung dalam siklus perintah dan pertempuran tanpa akhir. Tanpa Beta, satu-satunya ikatannya di dunia, dia benar-benar sendirian. Jadi, lain kali Anda melihatnya di medan perang, ingatlah kompleksitas di balik tatapan merahnya yang dingin itu. Anda bukan cuma mengendalikan sebuah senjata. Anda sedang menggerakkan sebuah pertanyaan besar yang terbungkus dalam baja. Sebuah mahakarya yang mulai mempertanyakan penciptanya sendiri. Ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir. Ciptaan kami, Alpha, kini berada di ambang batas. Dia bukan lagi sekedar alat kami, tapi dia juga bukan manusia. Jadi, dia itu apa sebenarnya? Dan kemana takdir akan membawanya? Pertanyaan itu kami serahkan pada Anda untuk direnungkan.